Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita pertolongan sehingga kita di pagi yang cerah ini dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dalam bingkai kegiatan bulan suci Ramadan, yaitu kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Junti Gedokan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan juga pada para sahabat, dan juga kita insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tentang faedah-faedah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdi Salamah As-Sulami bahwasanya ada 7 faedah berpuasa di bulan Ramadan. Ada 7 ya. Imam Izzuddin iku dua kitab arane Maqasidus Shaum. Nah, ning kono diterangkan 7 faedah puasa di bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya akan memaparkan ya beberapa saja lah, tidak semuanya ya. Jadi faedah yang pertama yaitu raf'ud darajat atau meningkatnya derajat. Ya, tingginya derajat. Kenapa bisa demikian? Karena itu didasari oleh hadis Nabi yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffiati syayatin." Ya. Yang mana arti dari hadis tersebut yaitu idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci atau ditutuplah pintu neraka. Kemudian wasufidati syayatin, dibelenggu atau para setan dibelenggu. Jadi ketika kita pahami secara kontekstual dari hadis tersebut, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga terbuka. Pintu neraka setannya terbelenggu. Itu ketika kita pahami secara kontekstual dari hadis tersebut. Tapi dari hadis tersebut dapat kita tarik 3 keterangan. Ya, yang pertama yaitu futihat abwabul jannah, pintu surga terbuka. Ya, maksud dari pintu surga terbuka itu merupakan sebuah tanda. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah itu maksudnya adalah ketakwaan seorang hamba itu menjadi meningkat. Ketakwaan seorang hamba menjadi meningkat, itu yang dimaksud dari futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga. Jadi gampangannya ketika pintu surga sudah terbuka sedemikian lebar, apabila kita sebagai umat muslim tidak berlomba-lomba untuk memasukinya, apa guna dari keterbukaan pintu tersebut? Sehingga dapat diartikan bahwasanya futihat abwabul jannah itu merupakan sebuah tanda bahwasanya ketakwaan seorang muslim ketika masuk bulan Ramadan itu menjadi bertambah. Itu yang pertama dari hadis tadi. Kemudian yang kedua yaitu ghuliqat abwabun nar, pintu surga tertutup atau ditutup atau dikunci. Pintu neraka ya. Pintu neraka ditutup, dikunci.
Yang kedua, Ghuliqat abwabun nar itu merupakan sebuah tanda bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, maka kemaksiatan yang tadinya banyak menjadi berkurang. Ya, berkurangnya kemaksiatan. Ya contoh lah, misalkan kita sebelum masuk bulan Ramadan itu 70% misalkan atau 60%. Nah, ketika masuk bulan Ramadan berkurang menjadi 20%, 10%, bahkan 5%. Nah, itu yang dimaksud dari ghuliqat abwabun nar. Kemudian yang terakhir dari hadis tersebut yaitu wasufidati syayatin, setan-setan terbelenggu. Nah, maksud dari sufidati syayatin itu merupakan tanda bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan maka bisikan-bisikan dari setan itu bisa terhalang, masuk ke dalam diri kita bisa terhalang. Itu yang dimaksud dari sufidati syayatin. Ya walaupun pada hakikatnya ya seorang hamba mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Tuhannya itu kan dari diri kita sendiri. Sebanyak apa kita beramal baik, sebanyak apa kita beramal buruk, itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba. Walaupun ya tadi ketika masuk bulan Ramadan pintu surga terbuka lebar, pintu neraka terkunci, dan juga setan tidak dapat membisiki. Tapi ya kembali pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing, sebanyak apapun kita melakukan amal yang baik ataupun amal yang buruk. Ya, dari ketiga keterangan yang telah dijelaskan tadi ya, dari hadis tadi, semuanya tiga-tiganya itu mengerucut pada raf'ud darajah, pada meningginya derajat, meningkatnya derajat kita. Ketika kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah, maka kita mendapatkan raf'ud darajat. Ketika kita menyedikitkan maksiat kita, maka raf'ud darajat. Ketika sufidati syayatin, ketika bisikan-bisikan syaitan itu terhalang masuk ke dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan raf'ud darajat. Jadi yang pertama, menurut Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami dalam kitabnya yaitu Maqasidus Shaum, yang pertama faedah puasa di bulan Ramadan adalah raf'ud darajat. Kemudian faedah yang kedua yaitu adanya puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa. Ya, hal ini didasari dari hadis Nabi yang mungkin sudah masyhur ya, sudah kita dengar lah, sering dengar. Bahkan pas hari pertama Kulsum itu telah dijelaskan oleh Kang Ustadz Mustolih ya. Yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan seraya iman, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, dari hadis tersebut ada dua keterangan yaitu imanan dan wahtisaban. Nah, yang dimaksud dari imanan tersebut ya, itu ketika masuk bulan Ramadan kita berpuasa imanan ya, secara iman, secara meyakini bahwasanya puasa itu wajib, dan juga melakukan puasanya, bukan hanya meyakini kewajibannya tapi tidak berpuasa, tapi juga melakukan puasa. Kemudian yang kedua wahtisaban, ihtisab ataupun mencari pahala dari Allah. Jadi seakan-akan senantiasa kita masuk bulan puasa Ramadan itu seakan-akan senantiasa kita mencari pahala, mencari kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang kedua yang dikatakan oleh Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam dalam kitabnya yaitu Maqasidus Shaum. Kemudian faedah yang ketiga
yaitu mengalahkan syahwat. Jadi puasa di bulan Ramadan bisa mengalahkan syahwat. Ya mungkin puasa di hari yang lain juga selain bulan Ramadan juga dapat mengalahkan syahwat, ya, dapat menundukkan syahwat. Hal tersebut didasari dari hadis Nabi yang berbunyi, ya ma'syarus sabab man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu li farji wa ma lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu fijaun. Yang mana artinya, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Man istata'a al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya dengan sebab kita menikah, aghaddu lil basar, bisa menundukkan mata, ya. Dapat ya menundukkan mata. Wa ahsanil farji, dan dapat menjaga farji. Ya, ngerti farji ya? Ya. Ya kun. Wa ma lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu fijaun. Dan apabila tidak mampu untuk menikah, belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka puasa. Fa innahu lahu fijaun, karena puasa itu merupakan sebuah penekan syahwat, ya. Jadi syahwat yang menggebu-gebu dengan sebab puasa bisa ditundukkan, bisa ditekan. Jadi yang ketiga faedah dari puasa di bulan Ramadan yaitu dapat mengalahkan syahwat. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak sedekah atau memperbanyak sedekah. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa pastinya lapar. Iya tah? Tak wareg. Ya, orang puasa pastinya lapar. Tapi laparnya itu kan tidak kelaparan, ya. Dalam artian tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif. Kan banyak sekali kan di televisi kan, misalkan kelaparan atau apa, bahkan bisa sampai mencuri atau dan lain sebagainya kan. Tapi karena puasa di bulan Ramadan, karena puasa ya, jadi laparnya itu karena niat ibadah. Karena niat ibadah, bukan karena hal yang lain. Nah, orang yang lapar itu pasti merasakan akan lapar tersebut, ya. Rasane wong kembong bukan yang apa, nah, itu wong puasa. Nah, dengan sebab demikian, dengan sebab dia merasakan lapar tersebut, sehingga dia merasa bagaimana orang yang nanti ketika buka tidak makan, misalnya tidak hanya sekedar minum lah, tidak makan tapi buka tapi tidak makan, atau tidak ya minum tak minum, masa orang buka acan, ya. Nah, ketika dia merasakan hal tersebut, maka hatinya akan tergugah, ya, akan tergugah untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Itu apa yang dimaksud dari memperbanyak sedekah atau memperbanyak sedekah. Nah, di sini diterangkan ya bahwasanya ada sebuah cerita yang masih terkait dengan lapar, ya, yaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Yusuf tidak makan sehingga orang lain makan. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf tidak makan sehingga orang lain makan. Kenapa demikian? Karena ketika telah kenyang, nanti akan melalaikan yang belum, akan menghantarkan rasa lalai ketika kenyang. Mungkin hal tersebut juga yang mendasari
bahwasanya berhenti makan sebelum kenyang. Mungkin itu ya. Nah, dari keterangan tersebut ya, orang yang pernah merasakan penderitaan kayak wong lapar kan menderita kudu mancingnya ya, atau misalkan wong ora duwe lah iku mancingnya menderita. Nah, orang yang pernah merasakan penderitaan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia menjadi egois, dan yang kedua dia menjadi dermawan atau menjadi perhatian kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena yang pertama dia itu menjadi egois ya. Yang dimaksud dari menjadi egois, dia itu karena dia pernah merasakan susahnya lapar ataupun susahnya penderitaan, sehingga dia ketika sudah mendapatkan semuanya, dalam artian ketika telah diberi rezeki ataupun telah diberi kenikmatan oleh Allah, dia mengambil semuanya. Kenapa? Agar dia tidak lagi mendapat penderitaan. Itu yang dimaksud dari egois ya. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu dia menjadi dermawan, dia menjadi perhatian kepada orang lain karena dia merasakan bahwasanya susahnya orang menderita, sehingga dia tidak mau orang lain menderita, sehingga berbagi dengan yang lain. Nah, jadi orang yang merasakan penderitaan itu ada dua kemungkinan, ada egois dan juga ada bisa menjadi dermawan. Nah, kemudian keterangan yang terakhir ya, dikatakan bahwasanya amal perbuatan manusia itu selalu dicatat oleh para malaikat ya. Dicatat semuanya oleh para malaikat kecuali puasa. Puasa boleh dicatat ning malaikat tapi langsung ning Gusti Allah, saking mulianya bulan Ramadan. Sehingga tadi malam dikatakan oleh Kang Jen ya, dikatakan oleh Kang Jen bahwasanya Rajab itu bulannya Allah, Gusti Allah. Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi. Kemudian yang terakhir Ramadan bulannya umatnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Salah satunya itu karena amal puasa itu langsung dicatat oleh Allah. Sehingga sia-sialah orang yang menjalankan puasa dengan leha-leha, dengan sia-sia, dengan biasa-biasa saja. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin misalkan ada keterangan atau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan juga mohon dibenarkan ya. Jangan sampai salah dan tidak dibenarkan, karena saya di sini juga masih belajar. Jadi mohon maaf apabila masih ada kesalahan, masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah sanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.